Di sebuah kampung pinggiran Jambi yang dikelilingi rawa-rawa dan kabut misterius, seorang pria bernama Jamaluddin tega mencor istrinya, Siti Aminah, hidup-hidup di dalam septic tank rumah mereka demi menikahi seorang pelakor bernama Melur, seorang penari di kelab malam kota. Rencana keji Jamaluddin tampak sempurna, namun sebuah kesalahan kecil membuka tabir rahasia kelamnya. Siti, yang selamat secara ajaib dari kematian mengerikan, bangkit dari kubur dengan bantuan seorang dukun tua dan roh-roh gaib yang menghuni rawa. Didorong oleh dendam dan kuasa mistis, Siti merangkai pembalasan sadis yang mengguncang Jambi. Intrik perselingkuhan, pengkhianatan, dan elemen mistis yang mencekam menjalin cerita kelam tentang cinta yang diracuni nafsu, serta keadilan yang datang dari dunia lain. Kabut tebal menyelimuti kampung pinggiran Jambi, merayap di antara rawa-rawa yang bau lumpurnya menusuk hidung. Rumah kayu Siti Aminah berdiri di ujung jalan tanah, dindingnya lapuk dimakan usia, atap sengnya berkarat, namun bunga-bunga di halaman kecil tetap mekar, dirawat dengan tangan penuh kasih. Di malam yang dingin, suara jangkrik bercampur desisan angin, seolah alam sendiri berbisik tentang rahasia kelam yang mulai merenggut kehidupan Siti. Di dalam rumah, lampu bohlam 10 watt menggantung lemah, menyisakan bayang-bayang yang menari di dinding. Siti duduk di kursi kayu tua, tangannya sibuk melipat kain sarung, tapi matanya terus melirik ke pintu. Jam dinding berdetak pelan, menunjukkan sudah lewat pukul 11 malam. Dadanya sesak, gelisah menekan seperti batu besar, tapi ia berusaha menenangkan diri. Pasti urusan kerja, gumamnya, mencoba meyakinkan hati yang mulai retak. Jamaluddin, suaminya, sudah berubah. Dulu, pria berusia awal 40-an itu penuh canda, matanya berbinar setiap menatap Siti, tangannya hangat saat menggenggam. Kini, wajahnya dingin seperti batu, tatapannya kosong, dan kata-katanya pendek, tajam seperti pisau. Siti merasakan jarak itu, tapi ia masih berpegang pada harapan, meski harapan itu kian rapuh. Aroma parfum asing yang menempel di baju Jamaluddin malam demi malam makin sulit diabaikan. Bau itu bukan miliknya, manis, murahan, seperti bau kelab malam yang jauh dari kehidupan sederhana mereka. Pintu kayu berderit keras saat akhirnya Jamaluddin masuk. Langkahnya tergesa, wajahnya kusut, aroma parfum itu lagi-lagi menyeruak, menusuk hidung Siti seperti duri. Ia bangkit, jantungan berdebar, mencoba menyapa dengan suara lembut meski hatinya bergetar. Udah pulang, Mal? Lama banget. Aku khawatir. Jamaluddin hanya melirik sekilas, matanya penuh kejengkelan. Khawatir apaan, sih? Urusan kerja, gitu aja kok ribet, bentaknya, suaranya kasar seperti cambuk. Ia melempar kunci motor ke meja, suara logam itu menggema di ruangan sunyi. Siti menelan ludah, tangannya mencengkeram ujung kain yang masih dipegang. Aku cuma tanya, Mal, kamu akhir-akhir ini pulang larut terus. Aku cuma pengen tahu, apa aku bisa bantu apa? Bantu? Bantu apa? Hah? Jamaluddin memotong, wajahnya memerah, matanya menyala penuh amarah. Kamu cuma bisa nyanyi di dapur, ngurusin piring sama cucian. Urusan aku bukan urusanmu, Siti. Jangan sok tahu, deh. Kata-katanya tajam, setiap suku kata seperti pisau yang mengiris hati Siti. Wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan air mata. Aku cuma pengen kita kayak dulu, Mal, suaranya lirih, hampir pecah. Kamu ingat gak, dulu kita suka ngobrol sampai larut, ketawa bareng, sekarang kamu pulang cuma buat tidur, kayak aku ini cuma bayangan di rumah sendiri. Jamaluddin mendengus, melepas sepatunya dengan kasar hingga terlempar ke sudut ruangan. Dulu. Kamu cuma bisa ngomongin dulu, Siti. Hidup ini gak cuma soal ngurus rumah sama masak sayur asem. Aku capek, tahu gak? Capek sama hidup yang gitu-gitu aja. Ia berdiri, menatap Siti dengan tatapan yang penuh penghinaan. Kamu pikir aku mau terperangkap selamanya di rumah reot ini sama kamu yang cuma bisa nyanyi-nyanyi di dapur? Siti merasa dadanya seperti ditusuk. Air matanya akhirnya jatuh, tapi ia cepat menyekanya, tak ingin terlihat lemah. Jadi aku salah karena setia sama kamu? Karena jaga rumah ini biar kamu pulang nyaman? Apa salahku, Mal? Apa aku gak cukup buat kamu? Suaranya naik, penuh kepedihan, namun ada amarah yang mulai membara di dalamnya. Cukup? Hah? Jamaluddin tertawa sinis, suaranya menggema seperti racun. Kamu cuma beban, Siti. Lihat dirimu.
baju lusuh, muka kusam, hidup cuma soal cuci-cuci sama masak. Aku butuh lebih dari ini, tahu gak? Aku butuh hidup yang bikin darahku mengalir, bukan mati pelan-pelan di sini sama kamu. Ia berbalik, melangkah ke kamar, membanting pintu hingga dinding kayu rumah itu bergetar. Siti terpaku, tangannya gemetar memegang kain yang kini kusut di pangkuannya. Air mata mengalir deras, tapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai bangkit, amarah yang terpendam, seperti bara di bawah abu. Ia menatap meja makan, di mana piring berisi ikan goreng dan sayur kolplai kesukaan Jamaluddin sudah dingin. Harapannya sederhana, bisa duduk bersama, bicara, tertawa seperti dulu. Tapi malam ini, ia hanya mendapat punggung suami yang membencinya dan pintu yang tertutup keras. Di luar, kabut semakin pekat, menyelimuti kampung seperti jubah kematian. Suara daun kelapa bergesekan di rawa-rawa terdengar seperti bisikan, seolah alam tahu apa yang akan datang. Siti menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan isak. Tuhan, apa salahku menjaga cinta ini? Bisiknya pada keheningan malam. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang mengintai, bayangan gelap yang perlahan merangkak dari rawa, seolah menanti saat Siti benar-benar patah, atau justru bangkit untuk membalas. Malam di kota Jambi terasa hidup, namun penuh rahasia yang merayap di balik gemerlap lampu neon. Kelab malam rimba malam berdiri mencolok di sudut jalan, papan neon ungu dan biru berkedip-kedip seperti mata iblis yang menggoda. Di dalam, dentuman musik menggetarkan lantai, asap rokok bercampur aroma alkohol dan parfum murah menciptakan kabut buatan yang memabukkan. Jamaluddin melangkah masuk, jantungnya berdetak tak karuan, bukan karena takut, melainkan karena dorongan liar yang tak bisa ia kendalikan. Kampungnya yang sunyi, dengan rawa-rawa penuh kabut dan rumah kayu yang pengap, terasa seperti penjara. Di sini, di bawah cahaya neon, ia merasa hidup, meski ada bisikan aneh di kepalanya, seperti suara daun kelapa yang bergesekan di malam sunyi, mengingatkannya pada Siti yang menunggu di rumah. Ia duduk di sudut bar, memesan segelas arak murah, matanya liar menyapu kerumunan. Perempuan-perempuan dengan gaun ketat dan tawa keras bergerak di lantai dansa, namun pandangannya tertuju pada satu sosok, Melur. Rambutnya hitam legam, bergelombang seperti ombak di sungai Batanghari, gaun merahnya berkilauan di bawah sorot lampu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang seolah menari hanya untuknya. Gerakannya lincah, penuh percaya diri, setiap langkah seperti mantra yang menjerat hati Jamaluddin. Ada sesuatu pada Melur yang berbeda, bukan hanya kecantikannya, tetapi aura liar yang memancar, seperti roh sundal bolong yang konon menghuni rawa-rawa Jambi, memikat dan berbahaya. Melur menyadari tatapan Jamaluddin. Dengan senyum tipis yang penuh rahasia, ia melangkah mendekati bar, duduk di kursi tak jauh darinya. Angin dari kipas tua membawa aroma parfumnya, manis, berat, seperti bunga yang mekar di tengah kuburan. Malam ini kelihatan resah, Bang, katanya, suaranya lembut namun menggoda, seperti bisikan dari dunia lain. Matanya menatap tajam, seolah bisa melihat luka di hati Jamaluddin. Jamaluddin tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan gemuruh di dadanya. Mungkin aku cuma butuh suasana baru, Melur. Rumah terasa mati. Suaranya pelan, tapi ada nada kelam yang tak bisa disembunyikan, seolah ia sedang mengaku pada dosa yang belum dilakukan. Melur mencondongkan tubuh, gaunnya sedikit merosot, memperlihatkan bahu mulus yang berkilau di bawah lampu neon. Mati, ya? Ia tertawa kecil, suaranya seperti lonceng kecil yang berdenting di tengah malam. Di sini, Bang, semua orang hidup. Gak ada yang mati, kecuali kalau kamu pilih untuk mati sendiri. Ia meneguk minumannya, bibir merahnya meninggalkan bekas di pinggir gelas. Kamu lari dari apa? Istri yang nunggu di rumah? Atau hati kamu sendiri? Kata-kata itu menusuk, namun juga membakar sesuatu dalam diri Jamaluddin. Ia menatap Melur, matanya penuh hasrat yang bercampur rasa bersalah. Kamu tahu, Melur, rumah itu. Siti, dia baik, tapi dia kayak rantai. Aku pengen bebas, pengen ngerasain darahku mengalir lagi. Suaranya serak, penuh kerinduan yang liar. Kamu, Melur, kamu bikin aku ngerasa hidup. Kayak aku masih muda, kayak aku punya masa depan. Melur menatapnya dalam-dalam, matanya seperti rawa yang gelap, menyimpan rahasia yang tak terucap. Hati-hati, Bang, bisiknya, suaranya lembut namun penuh intrik, seperti mantra dukun. Kebebasan itu mahal. Kadang, harganya darah. Ia mengulurkan tangan,
Jari-jarinya menyentuh lengan Jamaluddin dengan lembut, namun sentuhannya terasa seperti bara, membakar kulitnya. Tapi kalau kamu berani, aku bisa tunjukkan dunia yang gak pernah kamu lihat di kampung itu. Jamaluddin menahan napas, jantungnya berdetak keras. Sentuhan Melur terasa seperti undangan ke dunia yang penuh dosa, namun juga penuh gairah. Aku berani, Melur, katanya, suaranya penuh keyakinan yang rapuh. Aku mau dunia itu. Aku mau kamu. Kata-katanya terdengar seperti janji, namun ada nada kelam di dalamnya, seperti ia sedang menandatangani perjanjian dengan setan. Melur tersenyum, tapi ada sesuatu di matanya, kilatan yang tidak bisa dibaca, seperti bayangan roh yang melintas di rawa. Kalau gitu, Bang, malam ini kita lupakan semua. Gak ada istri, gak ada kampung, gak ada rawa yang bau itu. Cuma kamu, aku, dan musik ini. Ia bangkit, mengulurkan tangan, mengajak Jamaluddin ke lantai dansa. Tubuhnya bergerak mengikuti irama, setiap gerakan seperti ritual yang memikat, menarik Jamaluddin lebih dalam ke dalam jaringnya. Di lantai dansa, di bawah cahaya neon yang berkedip-kedip, Jamaluddin merasa dunia lamanya lenyap. Siti, rumah kayu, dan kabut rawa-rawa terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Melur menempel padanya, tangannya melingkar di leher Jamaluddin, bibirnya berbisik di telinganya, "Kamu pernah dengar cerita tentang roh sundal bolong, Bang?" Katanya, dia suka laki-laki yang lari dari istri. Tapi kalau dia suka, dia gak pernah lepasin. Selamanya. Suaranya penuh godaan, namun ada nada mengerikan yang membuat bulu kuduk Jamaluddin berdiri. "Jangan main-main, Melur," katanya, mencoba tertawa, tapi suaranya gemetar. "Aku gak takut hantu. Aku cuma takut hidupku terus kayak gini, terperangkap." Melur menarik diri sedikit, menatapnya dengan senyum yang penuh misteri. "Hantu gak selalu kelihatan, Bang. Kadang, hantu itu hidup di dalam hati kamu sendiri." Ia menarik Jamaluddin lebih dekat, bibirnya hampir menyentuh telinganya. "Kalau kamu mau aku, buktikan. Tinggalkan semua yang bikin kamu terkurung. Termasuk dia." Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam darah Jamaluddin. Ia menatap Melur, matanya penuh api, namun di sudut hatinya, ada bayangan Siti, wajahnya yang penuh kesabaran, tangannya yang selalu menyiapkan makan malam, suaranya yang lembut meski dihina. Tapi bayangan itu cepat tenggelam di bawah sorot mata Melur yang penuh pesona. "Aku akan buktikan, Melur," bisiknya, suaranya penuh tekad yang gelap. "Aku akan buang semua yang menghalangi kita." Malam itu, waktu seolah berhenti. Jamaluddin membeli minuman demi minuman untuk Melur, mendengar ceritanya tentang kehidupan malam yang penuh warna, tentang pria-pria yang datang dan pergi, tentang mimpi-mimpi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap tawa Melur, setiap sentuhan tangannya, membuat Jamaluddin semakin haus akan kebebasan, haus akan gairah, haus akan dunia yang tak pernah ia sentuh bersama Siti. Jam menunjukkan lewat tengah malam, namun ia enggan pulang. "Besok malam aku balik lagi," katanya, suaranya nyaris bergetar karena hasrat. Melur tersenyum, jari-jarinya mengusap gelas kosong di depannya. "Kalau kamu balik, Bang, mungkin aku masih di sini. Tapi ingat, rimba malam ini bukan cuma kelap. Ini tempat di mana orang kehilangan diri atau menemukan diri yang baru." Ia bangkit, meninggalkan Jamaluddin dengan aroma parfumnya yang masih menempel di udara, seperti jejak roh yang tak pernah pergi. Saat motor Jamaluddin melaju pulang melewati jalanan sepi, kabut rawa-rawa seolah mengejarnya, menyelimuti tubuhnya seperti tangan-tangan tak terlihat. Wajah Melur terus menari-nari di pikirannya, senyumnya, tawanya, gerakan tubuhnya yang memikat. Namun, di balik gairah itu, ada suara samar yang bergema, seperti bisikan dari rawa. "Jangan, Mal, jangan tinggalkan aku." Suara itu mirip Siti, namun lebih dalam, lebih kelam, seolah datang dari dalam bumi. Jamaluddin mengguncang kepala, mencoba mengusirnya, tapi jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah langkah pertamanya menuju jurang yang tak bisa ia hindari, jurang yang dipenuhi intrik, nafsu, dan teror dari dunia lain. Kabut malam di kampung pinggiran Jambi terasa lebih pekat dari biasanya, seperti tirai kelam yang menyembunyikan dosa. Rawa-rawa di sekitar rumah kayu Jamaluddin dan Siti Aminah mengeluarkan bau lumpur busuk, bercampur desisan daun kelapa yang bergesekan, seolah alam sendiri sedang berbisik tentang rencana jahat yang mulai terbentuk. Cahaya bulan tersaring kabut, menciptakan bayang-bayang aneh yang bergerak di tanah basah, seperti roh-roh yang mengintai dari dunia lain.
Rumah kayu itu berdiri sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan derit Seng yang sesekali bergoyang di terpa angin. Di dalam, Siti tidur dengan gelisah, wajahnya pucat, bermimpi tentang perempuan berbaju putih dengan wajah kosong yang berdiri di tepi rawa, menunjuk ke arah septic tank di belakang rumah. Hati-hati, dia bukan milikmu lagi, bisik sosok itu dalam mimpinya. Suaranya seperti angin yang membawa bau tanah basah. Jamaluddin duduk di beranda belakang, rokok di tangan mengeluarkan asap yang bercampur dengan kabut. Matanya tertuju pada septic tank tua di sudut halaman, sebuah lubang beton yang sudah bertahun-tahun tak dibuka. Permukaannya retak-retak, ditumbuhi lumut hitam yang licin. Pikirannya dipenuhi bayangan melur, senyumnya yang menggoda, gaun merahnya yang menempel ketat, dan janjinya tentang dunia baru yang penuh gairah. Namun, di antara bayangan itu, wajah Siti selalu muncul, wajah yang penuh kesabaran, yang membuatnya muak. Dia cuma beban, gumamnya pada diri sendiri, suaranya serak, seolah mencoba meyakinkan hati yang masih ragu. Asap rokoknya membubung, membentuk spiral yang lenyap di udara dingin, seperti niat busuk yang mulai mengeras di kepalanya. Ia bangkit, melangkah pelan menuju septic tank, sepatunya menginjak tanah basah yang mengeluarkan bunyi cekung. Di bawah cahaya bulan yang samar, lubang itu terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Jamaluddin berjongkok, tangannya menyentuh permukaan beton yang dingin, jari-jarinya mengusap lumut yang licin. Di sini, bisiknya, matanya menyipit, penuh perhitungan. Gak ada yang bakal curiga. Gak ada yang bakal tahu. Ia membayangkan Siti di dalam lubang itu, terkubur di bawah lapisan semen, suaranya tenggelam, tubuhnya lenyap dari hidupnya selamanya. Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi juga membawa senyum tipis di wajahnya, senyum yang dingin dan kejam, seperti predator yang menemukan mangsa. Malam itu, ia kembali ke dalam rumah, melirik Siti yang masih terlelap di ranjang bambu. Wajah istrinya tampak damai, namun bagi Jamaluddin, itu adalah wajah yang menahannya dari kebebasan. Kamu terlalu polos, Siti, gumamnya, suaranya penuh ejekan yang tak terucap. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat ke Melur, malam ini aku mikirin kamu. Aku mau kita bareng, secepatnya. Pesan itu dikirim dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena gairah yang bercampur niat busuk. Balasan dari Melur datang cepat, kalau kamu serius, Bang, buktikan. Aku gak suka laki-laki yang cuma janji. Kata-kata itu seperti bensin yang menyulut api dalam diri Jamaluddin, mendorongnya lebih jauh ke dalam jurang kegelapan. Keesokan paginya, Siti bangun dengan perasaan berat. Mimpinya tentang perempuan berbaju putih masih menghantui, membuatnya gelisah. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng dengan telur mata sapi, kesukaan Jamaluddin, tapi tangannya bergetar saat mengaduk wajan. Mal, kamu mau makan dulu sebelum berangkat? Tanyanya dengan suara lembut, berusaha mencairkan dinginnya pagi itu. Jamaluddin, yang sedang mengikat tali sepatu, hanya mendengus. Gak usah repot, aku buru-buru, jawabnya dingin, tanpa menoleh. Matanya tertuju pada cermin kecil di sudut ruangan, namun yang ia lihat bukan wajahnya sendiri, melainkan bayangan Melur yang tersenyum menggoda. Siti menunduk, menyembunyikan luka di hatinya. Aku cuma pengen kita ngobrol, Mal. Kayak dulu. Kamu akhir-akhir ini jauh. Suaranya nyaris pecah, penuh kepedihan yang ia coba sembunyikan. Jauh? Kamu yang bikin aku jauh, Siti, bentak Jamaluddin tiba-tiba, wajahnya memerah. Setiap hari cuma ini, nasi, telur, rumah reot. Aku capek, tahu gak? Capek sama hidup yang cuma gini-gini aja. Ia bangkit, menatap Siti dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir aku masih bisa tahan lihat muka kamu yang sama setiap hari? Aku butuh lebih, Siti, dan kamu gak bakal pernah bisa kasih itu. Siti terpaku, air matanya mengalir pelan, tapi ia menahannya. Tangannya mencengkeram ujung meja. Aku salah apa, Mal? Aku cuma coba jadi istri yang baik. Aku cuma pengen kamu pulang ke rumah yang hangat, katanya, suaranya gemetar namun penuh keteguhan. Kalau ada yang salah, bilang. Aku bisa berubah. Berubah? Jamaluddin tertawa kasar, suaranya penuh ejekan. Kamu gak bakal pernah bisa berubah jadi apa yang aku mau, Siti. Kamu cuma batu di sepatuku, menghalangi langkahku. Ia melangkah ke pintu, membantingnya hingga dinding kayu berderit. Siti terduduk, isaknya pecah dalam sunyi, tapi di balik air mata itu, ada sesuatu yang mulai bangkit,
kemarahan yang perlahan membara, seperti bara di bawah lumpur rawa. Siang itu, Jamaluddin pergi ke toko bangunan di kota, membeli sekantong semen dan sekop kecil. Buat perbaiki rumah, katanya pada penjual, wajahnya datar, tapi matanya menyimpan rahasia yang gelap. Ia menyembunyikan sekop itu di bagasi motor, membungkusnya dengan karung agar tak mencolok. Di perjalanan pulang, ia melewati rawa-rawa, berhenti sejenak di tepi jalan. Angin membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain, bau busuk yang tak bisa dijelaskan, seperti kematian yang mengintai. Ia menatap ke arah rawa, dan untuk sesaat, ia merasa ada bayangan bergerak di antara kabut, sosok perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Cuma angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Malam itu, ia kembali ke belakang rumah, berdiri di dekat septic tank. Kabut semakin tebal, menyelimuti halaman seperti kain kafan. Ia menyalakan senter kecil, sinarnya menerangi lubang beton yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya pucat. Di sini, bisiknya lagi, suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut didengar oleh roh-roh rawa. Ia membayangkan langkah-langkahnya, mengajak Siti ke belakang dengan alasan memperbaiki saluran, mendorongnya ke dalam lubang, lalu menuang semen hingga tak ada suara yang tersisa. Pikiran itu membuatnya tersenyum, tapi senyum itu cepat memudar saat ia mendengar suara samar dari rawa, seperti isakan perempuan, bercampur dengan gesekan daun kelapa. Siapa itu? Bentaknya ke kegelapan, tapi hanya angin yang menjawab. Ia kembali ke dalam rumah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Siti masih duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata penuh tanya. "Mal, kamu dari mana?" "Aku dengar suara di belakang," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. "Gak ada apa-apa, cuma cek saluran," jawab Jamaluddin kasar, menghindari tatapan istrinya. "Jangan kepo, tidur sana." Ia berjalan ke kamar, membanting pintu lagi, tapi di dalam kepalanya, rencana itu semakin jelas, Siti harus lenyap, dan septic tank itu akan menjadi kuburannya. Namun, di balik dinding kayu yang tipis, ada bisikan lain yang tak ia dengar, bisikan dari rawa, dari roh-roh yang mulai mengintai, menanti saat untuk membalas. Kabut malam semakin tebal, dan di suatu tempat di kegelapan, sesuatu mulai bergerak, merangkak dari dalam lumpur, siap menyeret Jamaluddin ke dalam mimpinya yang paling kelam. Malam di kampung pinggiran Jambi terasa seperti neraka yang merangkak dari rawa-rawa. Kabut tebal menyelimuti segalanya, menyerap cahaya bulan hingga hanya menyisakan kegelapan yang menyesakkan. Angin membawa bau lumpur busuk dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kematian yang belum terjadi, namun sudah mengintai. Rumah kayu Jamaluddin dan Siti Aminah berdiri dalam sunyi yang menyesakkan, hanya ditemani derit seng yang bergoyang dan suara jangkrik yang seperti meratap. Di belakang rumah, septic tank tua itu menanti, lubang betonnya seperti mulut iblis yang lapar, ditumbuhi lumut hitam yang licin dan retakan yang seolah berbisik tentang rahasia kelam yang akan terkubur di dalamnya. Jamaluddin berdiri di beranda, rokok di tangannya sudah habis, abunya berserakan di lantai kayu. Matanya kosong, namun penuh tekad yang dingin, kejam, seperti pisau yang diasah untuk mengiris hidup. Siti, di dalam rumah, duduk di kursi kayu tua, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya sayu, masih dihantui mimpi tentang perempuan berbaju putih yang menunjuk ke septic tank. "Mal, kamu di mana?" panggilnya pelan, suaranya penuh kerinduan yang rapuh, namun tak ada jawaban. Ia bangkit, berjalan ke pintu belakang, dan melihat bayangan Jamaluddin di dekat septic tank, senter kecil di tangannya menyapu permukaan beton yang basah. "Mal, ngapain di situ malam-malam?" tanyanya, suaranya gemetar, campuran antara khawatir dan firasat buruk. Jamaluddin menoleh, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi matanya menyala dengan kilatan yang mengerikan. "Saluran buntu, Sin. Aku cuma mau cek," katanya, suaranya datar, namun ada nada licik yang terselip, seperti ular yang merayap di kegelapan. "Ayo, bantu aku." "Gak lama kok." Nada suaranya berubah, hampir lembut, tapi ada sesuatu yang salah, seperti madu yang diracuni. Siti ragu, tangannya mencengkeram kerudungnya, tapi ia melangkah mendekat, didorong oleh sisa cinta yang masih ia pegang erat. "Mal, udara dingin. Besok aja, yuk." "Aku takut di sini, gelap banget," katanya, suaranya penuh kelembutan yang menyayat, seolah memohon suaminya kembali ke dirinya yang dulu. "Jangan cengeng, Siti," bentak Jamaluddin tiba-tiba, suaranya seperti cambuk yang memecah udara. "Cuma bantu sebentar, apa susahnya?"
Kamu selalu bikin ribet. Ia melangkah mendekat, tangannya meraih lengan Siti dengan keras, jari-jarinya mencengkeram hingga kulitnya memutih. Siti tersentak, matanya melebar, tapi ia menahan rasa sakit, masih berharap ini hanya kemarahan sesaat. Mereka berjalan ke dekat septic tank, angin malam membawa bau tanah basah yang semakin kuat, seperti napas kematian. Senter Jamaluddin menyapu lubang beton itu, memperlihatkan tutupnya yang sudah ia buka sebelumnya. Lubang gelap di dalamnya seperti jurang tanpa dasar. Lihat, Sin, ini buntu. Bantu aku buka salurannya, katanya. Suaranya kini penuh tipu muslihat, seperti mantra yang menarik mangsa ke perangkap. Siti menunduk, mencoba melihat ke dalam lubang, jantungnya berdetak kencang karena firasat yang tak bisa dijelaskan. Mal, ini aneh. Kenapa bau kayak sesuatu busuk? Suaranya bergetar, matanya mencari wajah suaminya, tapi yang ia lihat hanya bayangan gelap di wajah Jamaluddin. Tanpa peringatan, tangan Jamaluddin mendorong punggung Siti dengan keras. Wanita itu terjerembab ke dalam septic tank, tubuhnya menghantam dinding beton dengan suara tumpul yang mengerikan. Mal, apa ini? Jerit Siti, suaranya penuh kepanikan, tangannya meronta mencoba memegang tepi lubang. Lumpur kotor di dasar lubang membasahi pakaiannya, baunya menusuk hidung, membuatnya tersedak. Maaf, Sin, desis Jamaluddin, wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya senter, dingin, tanpa belas kasih, seperti wajah setan. Aku gak punya pilihan. Kamu cuma beban, tahu gak? Aku mau hidup baru sama Melur, dan kamu harus hilang. Ia mengambil sekop kecil yang sudah disembunyikan di samping lubang, lalu mulai menuang campuran semen basah yang sudah ia siapkan di ember. Siti menjerit, suaranya memecah malam, tapi kabut tebal menelan teriakannya seperti kain kafan. Mal, tolong. Aku masih hidup. Jangan, Mal, aku mohon. Air matanya bercampur dengan lumpur kotor, tangannya mencakar dinding beton, kuku-kukunya patah, berdarah, tapi tak mampu mencapai tepi. Setiap gumpalan semen yang jatuh terasa seperti batu yang menghantam jantungnya, menutup harapan satu persatu. Jangan merengek, Siti, bentak Jamaluddin, suaranya penuh kebencian. Kamu pikir aku masih cinta sama kamu? Kamu cuma istri kampungan yang gak tahu apa-apa. Melur, dia beda. Dia bikin aku hidup, bikin aku ngerasa jadi laki-laki lagi. Ia menuang semen lebih cepat, wajahnya pucat tapi matanya menyala dengan kegilaan. Diam di situ, dan jangan bikin aku susah. Siti meronta, napasnya tersengal, lumpur dan semen basah mulai menutupi kakinya, menariknya ke bawah seperti tangan-tangan tak terlihat. Aku salah apa, Mal? Aku kasih hidupku buat kamu. Aku rawat rumah ini, aku tunggu kamu tiap malam, meski kamu benci aku. Suaranya pecah, penuh kepedihan yang mengiris jiwa, seperti jeritan dari lubuk hati yang hancur. Kalau kamu benci aku, bunuh aku cepat, jangan kayak gini. Jangan biarkan aku mati pelan-pelan. Jamaluddin berhenti sejenak, tangannya gemetar memegang sekop, tapi bayangan Melur, senyumnya, gaun merahnya, janji dunia baru, menghapus sisa kemanusiaannya. Kamu gak pantas hidup, Siti, katanya, suaranya dingin seperti es. Kamu cuma batu yang menghalangi jalanku. Mati aja, biar aku bebas. Ia menuang lapisan demi lapisan semen, setiap tetes seperti paku yang ditancapkan ke hati Siti. Suara isakan Siti semakin lemah, tertelan oleh beratnya campuran beton yang mulai mengeras. Di bawah lapisan semen, Siti masih bergerak, tangannya mencakar dengan sia-sia, napasnya tersengal-sengal, matanya penuh air mata dan lumpur. Tuhan tolong, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, seperti doa yang tersesat di kegelapan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang bergerak di dalam rawa, bayangan perempuan berbaju putih dari mimpinya, matanya kosong, tangannya terulur seolah memanggil. Suara desisan daun kelapa bercampur dengan bisikan yang mengerikan. Kamu belum selesai, Siti, bangkitlah. Suara itu seperti mantra, menembus lumpur dan semen, menyentuh sisi terdalam jiwa Siti yang masih berjuang untuk hidup. Jamaluddin berdiri di atas septic tank yang kini tertutup rapat, napasnya tersengal, keringat bercucuran meski udara malam dingin membekukan. Tangannya gemetar, sekop kecil itu jatuh ke tanah dengan suara berat. Ia menatap lubang yang kini rata, hanya meninggalkan bekas semen basah yang mengilap di bawah cahaya bulan. Selesai, gumamnya, suaranya penuh rasa lega yang tercemar horor. Sekarang aku bebas. Melur, aku datang buat kamu. Ia berbalik,
melangkah kembali ke rumah, tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara samar dari rawa, seperti isakan Siti, namun lebih dalam, lebih gelap, seperti jeritan dari dunia lain. Ia mengguncang kepala, mencoba mengusir suara itu, tapi jantungnya berdetak lebih kencang. Di dalam rumah, ia duduk di kursi kayu, menyalakan rokok baru. Asapnya memenuhi ruangan seperti kabut yang tak pernah pergi. Wajah Siti, penuh air mata dan lumpur, terus muncul di pikirannya, tapi ia memaksakan bayangan melur untuk menutupinya. Dia udah mati, katanya pada diri sendiri, suaranya bergetar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang bakal tahu. Namun, di balik dinding kayu yang tipis, rawa-rawa seolah hidup, daun-daun kelapa bergesekan lebih keras, dan bayangan perempuan berbaju putih itu semakin jelas, berdiri di tepi septic tank, menatap Jamaluddin dengan mata kosong yang penuh dendam. Malam itu, pengkhianatan Jamaluddin telah selesai, tapi tanpa ia sadari, itu hanyalah awal dari teror yang akan menghancurkan hidupnya. Malam di kampung pinggiran Jambi terasa seperti terkunci dalam pelukan maut. Kabut tebal melilit rawa-rawa, menyelimuti rumah kayu Jamaluddin dengan aura kelam yang mencekik. Suara jangkrik terhenti tiba-tiba, digantikan oleh desisan angin yang membawa bau lumpur busuk dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau darah dan semen basah yang seolah merangkak dari septic tank di belakang rumah. Cahaya bulan pucat tersaring kabut, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seperti roh-roh yang terbangun dari tidur panjang. Rumah kayu itu sunyi, namun keheningan itu terasa hidup, seolah dinding-dindingnya menahan rahasia yang terlalu berat untuk disembunyikan. Jamaluddin duduk di beranda, rokok di tangannya gemetar, abunya jatuh ke lantai kayu tanpa ia sadari. Matanya liar, menatap ke arah septic tank yang kini tertutup rapat, permukaan semennya masih basah, berkilau seperti cermin kematian di bawah sinar bulan. Udah selesai, gumamnya, suaranya serak, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi jantungnya berdetak tak karuan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, angin membawa suara samar, seperti isakan perempuan yang tercekik lumpur. Mal, aku masih hidup, suara itu lembut, namun mengerikan, seperti bisikan yang datang dari dalam bumi. Jamaluddin menjatuhkan rokoknya, wajahnya pucat pasi, matanya melebar penuh horor. Gak mungkin, desisnya, melompat berdiri dan menoleh ke arah septic tank. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kabut yang bergerak pelan, tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Mal, kenapa kau buang aku? Ia berlari ke dalam rumah, membanting pintu hingga dinding kayu berderit. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi keningnya. Cuma angin, katanya berulang-ulang, tapi tangannya gemetar saat menyalakan lampu bohlam yang redup. Cahaya itu tidak membantu, bayang-bayang di dinding seolah membentuk wajah Siti, penuh lumpur, matanya kosong namun penuh dendam. Jamaluddin menepuk wajahnya sendiri, mencoba mengusir halusinasi, tapi aroma semen basah dan tanah busuk tiba-tiba memenuhi ruangan, seolah septic tank itu ada di dalam rumah. Ia menoleh ke jendela, dan untuk sesaat, ia melihat sesosok perempuan berbaju putih berdiri di halaman, rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tersembunyi dalam kabut. Siti, teriaknya, suaranya pecah, tapi saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang berputar seperti tangan-tangan tak terlihat. Jauh di dalam rawa, di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pohon-pohon kelapa yang melengkung, Embok Sari, seorang dukun tua, duduk di depan tungku kecil. Asap kemenyan membumbung, membentuk spiral yang menari-nari di udara, membawa aroma sakral yang bercampur bau tanah basah. Di depannya, Siti terbaring lemah di atas tikar pandan, tubuhnya penuh lumpur dan luka, napasnya tersengal, namun matanya menyala dengan api yang aneh, campuran antara keputusasaan dan kemarahan yang membara. Embok Sari, dengan wajah keriput dan mata yang seolah melihat dunia lain, mengoleskan ramuan daun-daunan ke dahi Siti, sambil melantunkan mantra dalam bahasa Melayu kuno yang terdengar seperti nyanyian dari alam gaib. Roh rawa sudah pilih kau, anak, bisiknya, suaranya dalam, seperti gema dari dalam bumi. Kau tak mati malam ini. Mereka yang di bawah tanah menjaga kau. Siti menggigil, tubuhnya lemah, tapi suaranya penuh kepedihan. Embok, kenapa dia tega? Aku kasih segalanya buat dia, air matanya mengalir, bercampur lumpur yang masih menempel di wajahnya. Aku cuma pengen dia cinta aku lagi. Suaranya pecah, menyayat hati, namun ada sesuatu di dalamnya, kemarahan yang mulai merangkak, seperti ular yang terbangun dari tidur. Embok Sari menatapnya, matanya menyipit, seolah melihat sesuatu di balik tubuh Siti. Cinta itu kadang racun, anak. Laki-laki itu sudah dirasuki, bukan cuma oleh perempuan lain,
tapi oleh sesuatu yang lebih gelap. Ia mengambil sehelai kain putih, membasahinya dengan air dari kendi tua, lalu menyeka wajah Siti. Rawa ini hidup. Mereka dengar jeritan kau tadi malam. Mereka yang tarik kau keluar dari kubur itu. Ia menunjuk ke arah rawa di luar gubuk, di mana kabut berputar membentuk sosok-sosok samar yang seolah menatap. Tapi kau harus pilih sekarang, mau mati sebagai korban, atau bangkit sebagai pembalas. Siti menutup mata, napasnya bergetar. Gambar Jamaluddin menuang semen ke atas tubuhnya masih jelas di kepalanya. Suara sekop yang menggali, bau lumpur yang menyesakan, dan rasa dingin beton yang merangkap menutupi kakinya. Aku gak mau mati, Embok, bisiknya, suaranya kini penuh tekad yang mengerikan. Aku mau dia ngerasain apa yang aku rasain. Matanya terbuka, dan di dalamnya ada kilatan yang bukan milik manusia lagi, seperti api dari dunia lain. Embok Sari tersenyum tipis, wajahnya penuh rahasia. Ia mengambil sebilah keris kecil dari peti kayu tua, bilahnya berkilau dengan ukiran aneh yang seolah bergerak di bawah cahaya api. Ini keris penutup, katanya, suaranya penuh wibawa sakral. Roh rawa akan bantu kau, tapi kau harus bayar harga. Darah harus dibalas dengan darah. Ia menyerahkan keris itu ke tangan Siti, dan saat jari-jari Siti menyentuh gagangnya, ia merasa aliran dingin mengalir ke tubuhnya, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang memeluknya, berbisik dalam bahasa yang tak ia pahami. Di rumah kayu, Jamaluddin tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara itu lagi, rintihan Siti dari dalam septic tank, lemah namun penuh dendam. Mal, tolong, aku masih hidup. Suara itu terasa begitu nyata, seolah Siti berdiri di samping ranjangnya. Ia bangkit, menyalakan semua lampu, tapi bayang-bayang di dinding seolah hidup, membentuk wajah Siti yang penuh lumpur, matanya kosong namun menatapnya dengan kebencian. Kau udah mati, Siti, teriaknya, suaranya gemetar, tapi ruangan itu terasa semakin dingin, seolah udara sendiri menolak kehadirannya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tulisannya membuat bulu kuduknya berdiri. Kau kira aku mati, Mal? Aku masih di sini. Di bawah tanah. Menunggu kau. Ia menjatuhkan ponsel, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. Mustahil, teriaknya, berlari ke beranda belakang, menatap septic tank dengan mata liar. Permukaan semen itu masih utuh, tapi ada retakan kecil yang tak ia sadari sebelumnya, seperti jari-jari tak terlihat mencoba mendorong dari dalam. Kabut di sekitar septic tank berputar lebih cepat, membentuk sosok perempuan berbaju putih yang melayang pelan. Wajahnya tersembunyi, namun suaranya jelas, kau tak bisa lari, Mal. Jamaluddin terjatuh, lututnya menghantam lantai kayu, napasnya tersengal. Ini cuma mimpi. Cuma mimpi, katanya, menutup telinga, tapi suara itu terus bergema, bercampur dengan desisan daun kelapa dan suara air yang menetes dari rawa, seperti darah yang mengalir pelan. Di gubuk Embok Sari, Siti memegang keris itu erat-erat, matanya menyala dengan dendam yang kini bercampur kekuatan gaib. Aku akan datang, Mal, bisiknya, suaranya seperti mantra yang mengguncang udara. Di luar gubuk, rawa-rawa seolah menjawab, kabut membentuk lingkaran di sekitar Siti, dan suara-suara dari dunia lain mulai bernyanyi, menanti saat pembalasan yang akan menggetarkan Jambi. Gubuk Embok Sari tersembunyi di tengah rawa-rawa Jambi, dikelilingi pohon kelapa yang melengkung seperti tulang-tulang raksasa. Kabut malam merayap rendah, membentuk lingkaran di sekitar gubuk, seolah alam sendiri menjaga ritual sakral yang akan berlangsung. Di dalam, udara terasa berat, dipenuhi aroma kemenyan yang membumbung dari tungku tanah liat, asapnya menari-nari seperti roh-roh yang terpanggil. Cahaya api kecil dari tungku menerangi dinding bambu yang penuh ukiran simbol-simbol kuno, garis-garis yang seolah hidup, bergerak pelan di bawah bayang-bayang. Di tengah ruangan, Siti duduk bersila di atas tikar pandan yang usang. Tubuhnya masih lemah, penuh luka dan lumpur kering dari septic tank. Matanya sayu, namun menyala dengan api dendam yang mulai membakar jiwanya. Di depannya, Embok Sari berdiri dengan wibawa, wajah keriputnya seperti peta kuno yang menyimpan rahasia dunia lain. Jubah kain hitamnya berkibar pelan, meski tak ada angin, dan keris kecil di tangannya memancarkan kilau dingin, seperti mata yang menatap dari alam gaib. Embok Sari menaburkan serbuk daun kering ke dalam tungku, membuat api menyala lebih terang, mengeluarkan asap putih yang membentuk wajah-wajah samar di udara. Rawa ini sudah panggil kau, anak, katanya, suaranya dalam, seperti gema dari dalam bumi, penuh kekuatan sakral. Mereka dengar jeritan kau di bawah tanah.
mereka yang tarik kau keluar dari kubur itu. Sekarang, kau harus terima panggilan mereka. Ia mengambil kendi tanah liat, menuang air hitam yang mengilap ke dalam mangkuk kecil, permukaannya berkilau seperti cermin yang menyimpan rahasia. Siti menggigil, tangannya mencengkeram tikar, air mata mengalir pelan di wajahnya yang penuh lumpur. Embok, aku cuma pengen hidup bahagia sama dia, bisiknya, suaranya pecah, penuh kepedihan yang mengiris jiwa. Aku kasih segalanya buat Jamal. Rumah, cinta, hati aku, tapi dia buang aku kayak sampah. Aku salah apa, Embok? Apa dosaku sampai dia tega cor aku hidup-hidup? Suaranya naik, penuh kemarahan yang bercampur keputusasaan, seperti jeritan dari lubuk hati yang hancur. Embok Sari menatap Siti, matanya menyipit, seolah melihat ke dalam jiwa wanita itu. Dosa kau cuma satu, anak, terlalu cinta pada laki-laki yang sudah dirasuki kegelapan. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya yang kurus menyentuh dahi Siti, dingin seperti sentuhan kematian. Jamaluddin bukan lagi milik dunia ini. Ada sesuatu yang hidup di hatinya, sesuatu yang haus darah. Rawah tahu itu. Mereka panggil kau untuk balas, bukan cuma untuk kau, tapi untuk keadilan yang lebih besar. Siti menunduk, air matanya menetes ketikar, meninggalkan noda gelap. Aku takut, Embok. Aku gak mau jadi monster kayak dia. Tapi, aku juga gak bisa maafin. Setiap kali aku tutup mata, aku ngerasa semen itu nutup muka aku, ngerasa napas aku habis, ngerasa dia ketawa di atas kubur aku, suaranya gemetar, namun ada kekuatan baru yang muncul, seperti bara yang mulai menyala di dalam dirinya. Embok Sari mengangguk, mengambil keris dari meja kecil yang penuh sesajen, bunga Kamboja, darah ayam yang diteteskan dalam mangkuk, dan sehelai kain putih yang ternoda lumpur. Kau gak akan jadi monster, anak. Kau akan jadi pembalasan yang ditulis oleh Rawah. Ia mengangkat keris itu, bilahnya berkilau dengan ukiran yang seolah bergerak, seperti ular yang merayap di bawah cahaya api. Ini keris penutup, ditempa di malam bulan purnama oleh dukun-dukun tua. Ia minum darah mereka yang terhianati. Sekarang, ia haus darah Jamaluddin. Siti menatap keris itu, jantungnya berdetak kencang. Apa yang harus aku lakuin, Embok? Tanyanya, suaranya campuran antara ketakutan dan tekad. Aku gak mau cuma jadi korban. Aku mau dia ngerasain apa yang aku rasain. Aku mau dia tahu betapa sakitnya dikhianati. Embok Sari tersenyum tipis, wajahnya penuh misteri. Ritual ini gak mudah, anak. Kau harus serahkan jiwa kau pada Rawah, biar mereka masuk ke dalam diri kau. Tapi ingat, sekali kau mulai, gak ada jalan balik. Ia menuang air hitam dari mangkuk ke tangan Siti, cairannya dingin, seperti es yang meresap ke tulang. Minum ini. Ini air dari sumber Rawah, dicampur darah korban-korban yang mati dengan hati patah. Ia akan bangunkan kekuatan di dalam kau. Siti ragu sejenak, tangannya gemetar memegang mangkuk. Aroma air itu aneh, seperti campuran tanah basah dan darah segar, membuat perutnya mual. Tapi gambar Jamaluddin, wajahnya yang dingin saat menuang semen, suaranya yang penuh kebencian, membakar keraguannya. Buat dia, Embok. Buat semua sakit yang dia kasih, bisiknya, lalu meneguk air itu dalam satu tarikan napas. Rasanya seperti racun yang membakar tenggorokannya, namun sekaligus membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Kekuatan yang dingin, gelap, dan penuh dendam. Matanya melebar, pupilnya membesar seperti malam tanpa bintang, dan untuk sesaat, ia merasa ada tangan-tangan tak terlihat yang memeluknya, berbisik dalam bahasa kuno yang tak ia pahami. Embok Sari mulai melantunkan mantra, suaranya rendah, seperti nyanyian dari alam gaib. Ya roh Rawah, penjaga lumpur dan air, dengar jeritan anak ini. Ia dikhianati, ia dibuang, ia dikubur hidup-hidup. Beri dia kekuatan, beri dia mata untuk melihat, tangan untuk mencakar, dan hati untuk membalas. Asap kemenyan membumbung lebih tebal, membentuk sosok-sosok perempuan berbaju putih yang melayang di udara. Wajah mereka kosong, namun mata mereka menyala merah seperti bara. Dinding gubuk bergetar, seolah alam sendiri menjawab panggilan itu. Siti merasa tubuhnya ringan, seperti melayang, namun dadanya terasa berat, seperti ada beban ribuan jiwa yang menempel padanya. Embok, aku ngerasa mereka di dalam aku, bisik Siti, suaranya bergetar, penuh ketakutan namun juga kagum. Aku ngerasa dingin tapi kuat. Mereka bisik ke aku, Embok. Mereka bilang Jamal gak akan lolos. Air mata mengalir dari matanya,
Tapi kini bukan air mata kepedihan, itu air mata kemarahan, air mata yang lahir dari luka yang tak bisa sembuh. Embok Sari mengangguk, mengambil sehelai kain putih dan membalut tangan Siti yang memegang keris. Kau sekarang anak rawah, Siti. Mereka akan bimbing kau, tapi kau yang pilih jalannya. Tiap langkah kau nanti, mereka akan ikut. Tiap jeritan Jamaluddin, mereka akan dengar. Ia menyalakan lilin kecil di tengah sesajen, apinya berkedip-kedip, seolah menari mengikuti irama mantra. Malam ini, kau lahir kembali. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai bayang-bayang yang akan hancurkan dia. Di luar gubuk, rawa-rawa seolah hidup. Kabut berputar membentuk lingkaran, suara desisan daun kelapa bercampur dengan isakan-isakan samar, seperti jeritan perempuan-perempuan yang pernah dikubur oleh pengkhianatan. Pohon-pohon kelapa bergoyang tanpa angin, dan di tengah kabut, sosok perempuan berbaju putih muncul lagi, kali ini lebih jelas, tangannya terulur ke arah gubuk, seolah menyambut Siti ke dalam dunia mereka. Siti memegang keris itu erat-erat, jari-jarinya mencengkeram gagangnya hingga kuku-kukunya memutih. Aku siap, Embok, katanya, suaranya kini penuh tekad yang mengerikan, seperti pisau yang diasah untuk mengiris. Aku mau Jamal ngerasain neraka yang dia kasih ke aku. Embok Sari menatapnya, matanya penuh kekaguman namun juga peringatan. Hati-hati, anak. Kekuatan rawah bukan mainan. Mereka kasih kau nyawa kedua, tapi mereka juga bisa tarik kau ke dunia mereka kalau kau gak kuat. Ia menunjuk ke arah rawa di luar gubuk, di mana kabut kini membentuk wajah-wajah perempuan yang menjerit tanpa suara. Mulai malam ini, kau jalan di antara dunia hidup dan mati. Pilih langkahmu dengan hati. Siti mengangguk, dadanya membusung dengan kekuatan baru yang terasa asing namun memabukkan. Ia menatap keris di tangannya, bilahnya seolah berbisik, memanggil darah. Di kejauhan, di rumah kayu, Jamaluddin terbangun dari tidur gelisah, keringat membasahi tubuhnya. Ia mendengar suara itu lagi, rintihan Siti dari dalam septic tank, namun kini lebih jelas, lebih dekat. Mal, aku datang buat kau, ia menjerit, menutup telinga, tapi suara itu seperti menembus kepalanya, membawa bau semen basah dan lumpur yang tak pernah hilang. Di rawa-rawa, ritual Embok Sari selesai, dan Siti berdiri, tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyala dengan dendam yang sakral, siap menggetarkan Jambi dengan pembalasan yang lahir dari dunia lain. Kabut malam di Jambi terasa seperti jaring laba-laba yang menjerat, menyelimuti kota dengan aura misterius yang menyesakkan. Di kelab malam rimba malam, lampu neon ungu dan biru berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia gelap. Musik berdentum keras, namun di sudut bar, suasana justru tegang, penuh intrik yang tak terucap. Melur duduk di kursi tinggi, gaun merahnya berkilau seperti darah segar di bawah cahaya neon, rambutnya tergerai seperti ombak sungai batang hari. Matanya tajam, menyimpan rahasia yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Di depannya, Inspektur Yusuf dan Bribtu Hasan, keduanya menyamar sebagai pengunjung biasa, duduk dengan wajah serius namun berusaha menyatu dengan keramaian. Aroma alkohol dan kemenyan dari ritual malam sebelumnya masih menempel di udara, seolah rawa-rawa di luar kota mengirimkan bisikan gaib ke dalam kelab. Jadi, benar kalian polisi, bisik Melur, suaranya pelan namun penuh waspada, seperti kucing yang mengintai mangsa. Matanya menyipit, menatap Yusuf yang mengangguk perlahan, tangannya memegang gelas kosong untuk menyamarkan ketegangan. Iya, Melur, jawab Yusuf, suaranya rendah, penuh otoritas namun hati-hati. Kami tahu apa yang Jamaluddin lakukan pada Siti. Dia coba kubur istrinya hidup-hidup di septic tank. Siti selamat, tapi nyawanya masih terancam. Kami butuh kamu untuk buat dia lengah, untuk akui perbuatannya. Matanya menatap Melur dalam-dalam, mencari tanda-tanda keraguan. Melur meneguk minumannya, bibir merahnya meninggalkan bekas di pinggir gelas. Aku tahu Jamal gila sama aku, katanya, suaranya dingin namun ada getar emosi di dalamnya. Tapi aku gak pernah bayangin dia sekejam itu. Aku dekat sama dia karena aku butuh duit, bukan karena cinta. Kalau aku bantu kalian, apa jaminan aku aman? Dia bukan orang biasa, tahu gak? Ada sesuatu yang salah sama dia. Matanya melirik ke arah pintu kelab, seolah merasakan kehadiran gaib yang mengintai. Hasan menimpali, suaranya tegas namun penuh empati. Kami jaga kamu, Melur. Kalau perlu, kami masukkan kamu ke program perlindungan saksi. Tapi kamu harus buat Jamal percaya kamu serius mau nikah sama dia. Kami butuh pengakuan jelas darinya, di depan saksi.
Ia menunjuk ke arah alat kecil di saku jaketnya, sebuah perekam yang tersembunyi. Melur menunduk, jari-jarinya memainkan gelas kosong, pikirannya kacau. Aku salah pilih laki-laki, bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang menyayat. Aku pikir dia cuma pria kesepian yang pengen hiburan. Tapi sekarang, aku ngerasa dia bawa sesuatu yang gelap. Setiap kali dia datang, aku ngerasa ada bayangan ngikutin dia, kayak roh yang gak tenang. Ia menggigil, matanya melirik ke sudut ruangan, di mana bayang-bayang seolah membentuk sosok perempuan berbaju putih yang samar. Yusuf menatapnya, wajahnya serius. Kami tahu ada yang aneh di kasus ini, Melur. Tapi fokus sekarang adalah menjebak Jamal. Kami sudah temukan jejak semen segar di septic tank rumahnya. Ada sidik jari, ada kain sobek milik Siti. Dia gak bisa lari lagi. Tapi tanpa pengakuan, bukti kami belum cukup kuat. Kamu kunci rencana ini. Suaranya penuh tekanan, namun ada nada memohon di dalamnya, seperti meminta Melur untuk menebus dosa-dosanya sendiri. Melur menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca, tapi ia mengangguk tegas. Baik, aku setuju. Kalau ini bisa bikin dia kena batunya, aku lakukan. Tapi kalian harus janji, jaga aku dari dia dan dari apapun yang ikutin dia. Suaranya gemetar, seolah merasakan kehadiran gaib yang semakin dekat. Di gubuk Mbok Sari, jauh di dalam rawa-rawa, Siti duduk di depan tungku kecil, memegang keris penutup yang berkilau di bawah cahaya api. Kabut di luar gubuk berputar lebih cepat, membentuk lingkaran seperti ritual gaib yang hidup. Mbok Sari melantunkan mantra pelan, suaranya seperti nyanyian dari dunia lain, memanggil roh-roh rawa untuk menjaga Siti. Kau lihat dia malam ini, anak, bisik Mbok Sari, matanya menyala seperti bara. Rawa tunjukkan padamu apa yang Jamaluddin lakukan. Dia di kelab malam, bersama perempuan itu. Tapi jangan khawatir, roh-roh sudah pilih jalannya. Siti menutup mata, tangannya mencengkeram keris erat-erat, dan tiba-tiba visinya berubah. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat Melur, gaun merahnya berkilau seperti darah, duduk bersama dua pria yang asing. Ia mendengar percakapan mereka, suara Melur yang penuh intrik, dan rencana untuk menjebak Jamaluddin. Tapi ada sesuatu yang lain, bayangan perempuan berbaju putih berdiri di belakang Melur, tangannya terulur, seperti ingin mencakar. Siti tersentak, matanya terbuka, napasnya tersengal. Mbok, aku lihat dia. Melur. Dia kerja sama-sama polisi. Tapi ada sesuatu di belakang dia, sesuatu yang takutkan aku. Mbok Sari mengangguk, wajahnya penuh rahasia. Itu roh sundal bolong, anak. Dia ikutin perempuan itu karena dia bagian dari dosa Jamaluddin. Tapi jangan takut, roh rawa yang jaga kau lebih kuat. Malam ini, kau harus lihat dari jauh. Biar polisi jalankan rencana mereka, tapi kau siapkan diri untuk langkah berikutnya. Ia menuang air hitam dari kendi ke tangan Siti, cairannya dingin seperti es, membuat kulitnya merinding. Minum lagi. Ini akan bikin kau lihat lebih jelas, dengar lebih tajam. Siti meneguk air itu, rasanya seperti racun yang membakar tenggorokannya, namun juga membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Matanya menyala, pupilnya membesar, dan ia merasa roh-roh rawa masuk ke dalam tubuhnya, berbisik dalam bahasa kuno yang penuh dendam. Aku siap, Mbok, katanya, suaranya kini penuh tekad yang mengerikan. Aku mau Jamal tahu, dia gak bisa lari dari aku. Di kelab malam, Melur kembali ke lantai dansa, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Jamaluddin masuk tak lama kemudian, wajahnya kusut, matanya liar seperti orang yang dikejar bayang-bayang. Ia mendekati Melur, tangannya gemetar saat menyentuh lengannya. Mel, aku harus bicara sama kamu, katanya, suaranya serak, penuh hasrat namun juga ketakutan. Aku udah selesaikan semua. Siti, dia gak bakal ganggu kita lagi. Kita bisa mulai hidup baru. Melur tersenyum, tapi senyumnya dingin, seperti pisau yang tersembunyi. Hidup baru, Bang? Tanyanya, suaranya lembut namun penuh intrik. Kamu yakin? Aku dengar kampung kamu lagi gempar. Katanya istri kamu hilang. Apa yang kamu lakuin, Jamal? Matanya menatap dalam-dalam, mencari celah di wajah pria itu. Jamaluddin menelan ludah, keringat membasahi keningnya. Jangan tanya itu, Mel. Yang penting, dia gak ada lagi. Aku cuma mau kita berdua. Aku mau nikahin kamu,
secepatnya. Suaranya penuh keputusasaan, seperti orang yang berlari dari hantu yang tak terlihat. Melur mencondongkan tubuh, bibirnya hampir menyentuh telinga Jamaluddin. Kalau kamu serius, buktikan. Aku punya tempat, losmen tua di pinggir kota. Kita bisa nikah diam-diam di sana, minggu depan. Tapi aku mau dengar dari mulutmu sendiri, apa yang kamu lakukan sama Siti? Suaranya penuh godaan, namun ada nada dingin yang membuat bulu kuduk Jamaluddin berdiri. Ia menatap Melur, matanya penuh kegilaan. Aku kubur dia, Mel. Di septic tank. Aku pastikan dia gak bakal balik lagi. Suaranya pelan, tapi penuh kepastian yang mengerikan, seperti pengakuan yang lahir dari hati yang sudah hitam. Melur menahan napas, pura-pura tersenyum, tapi tangannya gemetar di bawah meja. Ia melirik ke arah Yusuf yang berdiri di sudut, menyamar sebagai pelayan, memberikan isyarat kecil bahwa rencana berjalan. Kalau gitu, Bang, kita rencanain pernikahan itu, katanya, suaranya manis namun penuh racun. Tapi ingat, kalau ada hantu yang datang, jangan salahkan aku. Ia tertawa kecil, tapi di belakangnya, bayangan perempuan berbaju putih muncul lagi, hanya sekilas, sebelum lenyap dalam kabut asap kelap. Di gubuk Mbok Sari, Siti membuka mata, wajahnya pucat namun penuh tekad. Dia akui, Embok. Dia bilang dia kubur aku. Tapi dia gak tahu aku masih hidup. Suaranya dingin, seperti pisau yang siap mengiris. Aku akan datang ke losmen itu. Aku mau lihat muka dia saat tahu aku belum mati. Mbok Sari mengangguk, tangannya memegang pundak Siti. Hati-hati, anak. Rawa akan ikut kau, tapi mereka haus. Jangan sampai kau kehilangan diri di kegelapan. Di luar gubuk, kabut berputar lebih cepat, suara desisan daun kelapa bercampur dengan isakan-isakan samar, seperti nyanyian dari dunia lain. Siti memegang keris penutup rat-rat, matanya menyala dengan dendam yang kini bercampur kekuatan gaib, siap menjerat Jamaluddin dalam jebakan yang akan mengguncang Jambi. Losmen tua di pinggir kota Jambi berdiri seperti monumen yang dilupakan waktu, dikelilingi oleh rawa-rawa yang berbisik dalam kegelapan. Kabut malam menyelimuti bangunan itu, membuat dinding-dindingnya yang retak tampak seperti wajah penuh luka. Pohon-pohon kelapa di sekitarnya bergoyang tanpa angin, daun-daunnya mengeluarkan suara gesekan yang seperti nyanyian duka dari dunia lain. Lampu neon tua di beranda losmen berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seperti roh-roh yang tak tenang. Di dalam, ruang utama losmen dipenuhi aroma kayu lapuk dan bau tanah basah yang meresap dari rawa, seolah alam sendiri tahu tentang jebakan yang sedang disusun. Jamaluddin tiba lebih awal, jas sederhana yang ia kenakan terlihat rapi namun tak bisa menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Tangannya memegang kotak kecil berisi cincin murah, jantungnya berdetak keras, bercampur antara harapan dan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Sebentar lagi, Melur jadi milikku, bisiknya pada cermin besar di ruang tamu losmen, tapi bayang-bayang di cermin seolah membentuk wajah Siti, penuh lumpur dan dendam, membuatnya tersentak. Melur masuk dengan gaun putih sederhana, rambutnya ditata rapi, namun matanya menyimpan rahasia yang gelap. Di balik kecantikannya, ada ketegangan yang membuat tangannya gemetar. Ini bukan pesta, ini jebakan, bisiknya pada dirinya sendiri, menatap cermin kecil di sudut ruangan. Ia melirik ke arah jendela, di mana kabut seolah membentuk sosok perempuan berbaju putih yang samar, menatapnya dengan mata kosong. Kuat, Melur, gumamnya, mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduknya berdiri saat ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Di luar losmen, Inspektur Yusuf dan Bribtu Hasan bersiaga bersama beberapa polisi yang menyamar sebagai pekerja losmen, teknisi musik, dan fotografer. Alat komunikasi kecil di telinga mereka berdengung pelan, memastikan setiap langkah terkoordinasi. Ingat, tunggu pengakuan jelas dari Jamaluddin, bisik Yusuf melalui alat itu, matanya tajam mengawasi pintu masuk. Jangan gegabah. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Di sudut halaman, sebuah mikrofon tersembunyi diletakkan di dekat altar sederhana yang dihias bunga Kamboja, bunga yang biasa digunakan untuk ritual kematian, menambah aura mencekam malam itu. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika tamu-tamu undangan mulai berdatangan, beberapa teman dekat Jamaluddin yang tak tahu apa-apa tentang rencana polisi. Mereka mengira ini hanya pernikahan rahasia, mungkin karena Jamaluddin malu pada keluarga besarnya. Musik pelan mengalun, namun suaranya terasa hampa, seperti nyanyian dari kubur. Jamaluddin berdiri di depan altar, wajahnya penuh harap namun tegang, tangannya mencengkeram kotak cincin seperti jangkar terakhirnya.
Melur melangkah pelan menuju altar, gaun putihnya berkilau di bawah lampu neon. Langkahnya anggun namun penuh perhitungan. Akhirnya, Mel, bisik Jamaluddin saat Melur tiba di sampingnya. Suaranya penuh hasrat yang membutakan. Kita mulai hidup baru malam ini. Melur tersenyum tipis, tapi matanya dingin, seperti pisau yang tersembunyi. Sebelum kita mulai, Jamal, katanya, suaranya lembut namun penuh intrik, aku mau kamu jujur sama aku. Aku gak mau bayang-bayang masa lalu ngerusak hidup kita. Apa yang kamu lakukan sama Siti? Aku harus tahu, dari mulutmu sendiri. Ia menatap Jamaluddin dalam-dalam, tangannya mencengkeram lengan pria itu, jari-jarinya dingin seperti es. Jamaluddin menelan ludah, matanya gelap, penuh kegilaan yang mulai merayap. Ia melirik ke arah tamu-tamu, lalu menunduk mendekati telinga Melur. Suaranya pelan namun cukup terdengar oleh mikrofon tersembunyi. Aku kubur dia, Mel. Di septic tank di belakang rumah. Aku cor dia hidup-hidup supaya kita bisa bareng. Dia gak bakal balik lagi, aku pastikan itu. Kata-katanya dingin, kejam, seperti pengakuan dari jiwa yang sudah hitam. Semua buat kamu, Mel. Buat kita. Melur menahan napas, tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa senyum tetap di wajahnya. Kamu benar-benar gila, Jamal, bisiknya, suaranya penuh campuran kengerian dan muak. Kamu pikir cinta itu lahir dari kuburan? Dari darah? Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri, tahu bahwa setiap kata Jamaluddin kini direkam oleh polisi. Tiba-tiba, suara keras mengguncang ruangan. Polisi! Jangan bergerak! Teriak Yusuf, muncul dari balik pintu bersama beberapa petugas bersenjata. Tamu-tamu menjerit, beberapa mundur dengan panik, sementara Jamaluddin terpaku, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Apa ini? Teriaknya, matanya liar mencari Melur, tapi gadis itu mundur, tatapannya penuh keberanian bercampur ketakutan. Kamu salah pilih, Jamal, kata Melur, suaranya dingin seperti angin malam. Aku bukan pasangan hidupmu. Aku bagian dari jebakan buat menjatuhkanmu. Ia melangkah ke samping, memberikan ruang bagi polisi yang bergerak mendekat. Jamaluddin meraung, mencoba berlari, tapi dua petugas langsung menekannya ke lantai. Tangannya diborgol dengan suara derak logam yang keras. Lepaskan aku. Siti udah mati. Dia gak bakal balik, teriaknya, suaranya seperti orang kehilangan akal, wajahnya menghantam lantai losmen dengan bunyi tumpul. Namun, saat borgol mengikat tangannya, pintu losmen terbuka dengan derit mengerikan, dan suara lembut namun penuh dendam menggema di ruangan. Benarkah, Jamal? Kamu yakin aku mati? Semua mata menoleh, napas tertahan. Di ambang pintu, Siti berdiri, tubuhnya pucat, pakaiannya sederhana namun ternoda lumpur kering. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menyala dengan api yang bukan dari dunia ini, seperti roh yang bangkit dari kubur. Di tangannya, keris penutup yang diberikan Embok Sari berkilau samar, seolah hidup, memancarkan aura gaib yang membuat udara terasa berat. Jamaluddin membeku, mulutnya terbuka, matanya melebar penuh horor. Tidak mungkin, suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan dari orang yang kehilangan jiwa. Ia meronta, tapi borgol menahannya, dan wajah Siti yang mendekat membuatnya gemetar seperti daun di tengah badai. Kamu mati, aku lihat kamu mati. Siti melangkah maju, setiap langkahnya penuh kekuatan yang mengerikan, seolah roh-roh rawa berjalan bersamanya. Aku hidup, Jamal, katanya, suaranya dingin, namun penuh kepedihan yang mengiris hati. Aku ngerasa semen nutup muka aku, ngerasa napas aku habis, ngerasa kau ketawa di atas kubur aku. Tapi rawa gak biarin aku mati. Mereka panggil aku balik, buat kasih tahu kamu, pengkhianatanmu gak akan lolos. Matanya menyala, dan untuk sesaat, bayang-bayang di belakangnya seolah membentuk sosok-sosok perempuan berbaju putih, menjerit tanpa suara. Ruangan hening, hanya suara napas Jamaluddin yang tersengal dan derit lantai losmen yang tua. Yusuf mendekat, tangannya memegang bahu Siti dengan lembut. Cukup, Siti. Biar hukum yang selesaikan sekarang. Tapi Siti tidak menoleh, matanya terkunci pada Jamaluddin, seperti elang yang mengintai mangsa. Jamaluddin menjerit, wajahnya penuh kengerian. Jauh dari aku, hantu. Kau bukan Siti. Kau iblis. Ia meronta lebih keras, tapi petugas menahannya, menyeretnya keluar losmen. Di luar, kabut berputar lebih cepat,
seolah merayakan kemenangan Siti, namun juga mengingatkan bahwa roh-roh rawa masih haus. Siti berdiri di tengah ruangan, keris di tangannya bergetar, seperti memanggil darah, tapi ia menahan diri, tahu bahwa pembalasan sejati belum selesai. Melur mendekati Siti, wajahnya pucat, matanya penuh penyesalan. "Siti, aku minta maaf," bisiknya, suaranya gemetar. "Kalau aku gak dekat sama dia, mungkin ini gak terjadi." Tapi Siti hanya menatapnya, matanya dingin namun penuh pengampunan yang rapuh. "Kamu cuma pion, Melur. Dia yang pilih jalannya sendiri," katanya, lalu berbalik, melangkah keluar losmen, diikuti bayang-bayang yang seolah hidup di sekitarnya. Di luar, angin malam membawa suara desisan daun kelapa dan isakan samar dari rawa, seperti nyanyian kemenangan dari dunia lain. Losmen tua itu kini sunyi, tapi aura mencekamnya tetap, seolah menyimpan rahasia malam yang akan mengguncang Jambi selamanya. Gedung Pengadilan Negeri Jambi dipenuhi kerumunan, udara pagi terasa berat dengan aroma ketegangan dan bisik-bisik warga. Langit di atas kota mendung, awan kelabu menggantung seperti tirai yang menutupi rahasia kelam. Kabar tentang Jamaluddin, pria yang tega mencor istrinya hidup-hidup demi menikahi seorang pelakor, telah menyebar seperti api di rawa-rawa, mengundang wartawan dan warga yang haus akan keadilan. Di dalam ruang sidang, suasana hening namun mencekam, seolah dinding-dinding batu itu menyimpan gema jeritan Siti dari dalam septic tank. Siti duduk di kursi saksi, wajahnya pucat namun tegar, matanya berkaca-kaca namun penuh kekuatan yang lahir dari penderitaan. Di sampingnya, Inspektur Yusuf memberikan anggukan kecil, memberi dukungan moral, sementara Bribtu Hasan berdiri di belakang, mengawasi ruangan dengan mata tajam. Di sudut, Melur duduk dengan wajah pucat, gaun sederhananya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Pintu ruang sidang terbuka dengan derit pelan, dan dua petugas menggiring Jamaluddin masuk. Tangannya terborgol, rambutnya kusut, wajahnya kusam seperti kain yang telah usang. Matanya liar, penuh kebencian bercampur keputusasaan, namun saat melihat Siti, ia mendengus kasar, bibirnya melengkung dalam senyum sinis yang mengerikan. "Kau masih hidup, Siti?" Keras kepala betul, semburnya, suaranya penuh racun, membuat beberapa pengunjung di ruang sidang menahan napas. Hakim, seorang pria tua dengan wajah tegas, mengetuk palu 3 kali, suaranya menggema seperti petir. "Terdakwa, jaga ucapan Anda." Sidang ini resmi dimulai. Jaksa penuntut umum berdiri, membuka berkas dengan gerakan mantap, suaranya lantang memenuhi ruangan. "Yang mulia, terdakwa Jamaluddin bin Ja'far dituntut atas percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya, Siti Aminah. Bukti yang kami miliki tak terbantahkan, kesaksian korban, rekaman pengakuan terdakwa di losmen tua, jejak semen segar di septic tank, dan kain sobek milik korban yang ditemukan di lokasi. Tindakannya keji, tidak manusiawi, lahir dari pengkhianatan terhadap ikatan suci pernikahan dan nilai kemanusiaan." Bisik-bisik warga di bangku pengunjung menggema pelan, beberapa menunduk, tak sanggup membayangkan penderitaan Siti. Pengacara Jamaluddin, seorang pria muda dengan wajah penuh keraguan, berdiri dengan suara yang lemah. "Yang mulia, klien kami memang mengucapkan kata-kata yang memberatkan, namun itu bisa dipicu oleh tekanan emosional. Tidak ada jasad yang ditemukan, karena korban masih hidup. Kami mohon hukuman diringankan, mengingat tidak ada kematian yang terjadi." Argumennya terdengar rapuh, seperti daun kering yang hancur ditiup angin. Siti mendengar pembelaan itu dengan dada berdegup kencang. Tangannya mencengkeram kursi, menahan emosi yang mengancam meledak. Ia masih ingat setiap detik di dalam septic tank, bau lumpur busuk, dinginnya semen yang menutupi tubuhnya, dan suara Jamaluddin yang penuh kebencian di atasnya. Ketika tiba gilirannya, ia melangkah ke mimbar saksi. Tubuhnya gemetar namun suaranya jelas, penuh kepedihan yang mengiris hati. "Yang mulia," katanya, matanya menatap hakim dengan tekad yang tak goyah, "saya adalah bukti hidup dari kejahatan Jamaluddin. Saya masih ngerasa lumpur itu di muka saya, ngerasa napas saya habis, ngerasa semen itu nutup hidup saya. Dia bukan cuma mau bunuh saya, dia mau hapus saya dari hidupnya, kayak saya gak pernah ada." Air matanya mengalir, namun suaranya semakin kuat. "Saya dengar dia ketawa di atas kubur saya, bilang saya beban. Kalau bukan karena Pak Wardi yang dengar jeritan saya cuma tinggal nama sekarang." Ruangan hening, napas tertahan. Beberapa warga menutup mulut, tak sanggup menahan air mata. Hakim menatap Jamaluddin, suaranya tegas. "Apakah yang dikatakan saksi benar, terdakwa?" Jamaluddin tertawa, suaranya mengerikan,
seperti cakar yang menggores dinding. Siti memang keras kepala. Yang mulia, katanya, matanya menyala dengan kebencian. Saya kasih dia hidup bertahun-tahun, tapi dia kurung saya. Dia batasi saya. Ketika saya temukan cinta sejati sama Melur, dia masih menghalangi. Apa salah saya kalau saya mau bebas? Saya cuma lakukan apa yang perlu. Kata-katanya seperti racun, membuat ruangan gaduh, namun hakim segera mengetuk palu, menuntut ketertiban. Giliran Melur dipanggil sebagai saksi. Ia melangkah dengan ragu, wajahnya pucat, namun matanya penuh keberanian yang dipaksakan. Saya kenal Jamaluddin di klub malam, katanya, suaranya gemetar namun jelas. Dia bilang dia cinta sama saya, janji mau nikahin saya. Awalnya saya pikir cuma omongan kosong, tapi dia mulai cerita soal Siti, gimana dia mau singkirin dia. Saya gak percaya, sampai di losmen tua, dia akui sendiri di depan saya dan semua orang bahwa dia cor Siti hidup-hidup. Ia menunduk, air matanya menetes, namun ia melanjutkan. Saya salah karena dekat sama dia, tapi saya gak pernah setuju sama kejahatannya. Saya bersyukur bisa bantu polisi jebak dia. Jamaluddin meraung dari kursi terdakwa, wajahnya merah padam. Pengkhianat. Kau cuma pelacur murahan yang manfaatin aku, teriaknya, hingga petugas harus menahannya. Melur menunduk, menahan isak, tapi suaranya tetap teguh. Kamu yang murahan, Jamal. Kamu jual istri kamu sendiri demi mimpi kosong. Di luar ruang sidang, suasana memanas. Wartawan berlomba menyiarkan berita, menyebut Siti sebagai wanita tangguh yang selamat dari maut, dan Jamaluddin sebagai suami iblis yang dikuasai nafsu. Pak Wardi, pemulung tua yang menyelamatkan Siti, duduk di ruang tunggu, menolak wawancara dengan senyum sederhana. Saya cuma dengar hati nurani, katanya singkat saat dipaksa wartawan. Tuhan yang atur semuanya. Sidang hari itu berlangsung panjang, penuh emosi yang mengguncang. Hakim menutup sesi dengan menjadwalkan pembacaan tuntutan resmi pada pekan berikutnya. Siti keluar dari ruang sidang dengan langkah berat, namun hatinya lega. Ia telah menyampaikan kebenaran, melepaskan beban yang selama ini menindih jiwanya. Di sisi lain, Jamaluddin, yang digiring kembali ke tahanan, menatapnya dengan mata penuh dendam. Ini belum selesai, Siti, gumamnya lirih, suaranya seperti bisikan dari neraka. Aku akan cari cara. Tapi di balik borgol dan jeruji besi, semua orang tahu bahwa kekuasaannya telah runtuh. Di luar pengadilan, kabut tipis masih menyelimuti Jambi, seolah rawa-rawa di kejauhan mengawasi, menanti akhir dari kisah kelam ini. Siti menarik napas panjang, merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadilan manusia sedang berjalan, tapi roh-roh rawa yang telah menyelamatkannya masih berbisik, menjanjikan pembalasan yang lebih dalam, lebih gelap, yang hanya akan terungkap di malam-malam berikutnya. Sel tahanan di penjara Jambi terasa seperti kubur yang hidup, dindingnya dingin dan lembab, bau karat bercampur dengan aroma tanah basah yang seolah merembes dari rawa-rawa di luar kota. Cahaya lampu neon di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seperti roh-roh yang tak pernah tenang. Jamaluddin duduk di sudut sel, tubuhnya meringkuk di atas ranjang besi yang berkarat, wajahnya kusut, matanya liar seperti binatang yang terjebak. Vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan hakim beberapa hari lalu masih bergema di kepalanya, namun yang lebih menakutkan adalah suara-suara yang kini menghantuinya. Bisikan samar yang datang dari kegelapan, seperti jeritan Siti dari dalam septic tank. Kau gak bisa lari, Mal. Suara itu terdengar setiap malam, lembut namun penuh dendam, seperti mantra yang merangkak dari dunia lain. Malam itu, udara di sel terasa lebih dingin dari biasanya, seolah rawa-rawa di luar telah merembes masuk, membawa bau lumpur busuk dan semen basah. Jamaluddin menutup telinga, mencoba mengusir suara itu, tapi semakin ia menolak, semakin jelas bisikan itu menjadi. Mal, aku masih di sini. Ia melompat dari ranjang, menatap dinding sel yang kosong, namun bayang-bayang di sudut ruangan seolah membentuk wajah Siti. Penuh lumpur, matanya kosong namun menyala merah seperti bara. Kau mati, Siti. Aku pastikan kau mati, teriaknya, suaranya memecah hening, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab, bercampur dengan suara tetesan air yang tak jelas asalnya, seperti darah yang menetes pelan. Di gubuk Mbok Sari, jauh di dalam rawa-rawa, ritual kecil berlangsung dalam suasana sakral yang mencekam. Tungku tanah liat memancarkan asap kemenyan yang tebal, membentuk spiral yang menari-nari di udara, seolah memanggil roh-roh yang haus pembalasan. Siti duduk bersila di depan sesajen, bunga Kamboja, darah ayam dalam mangkuk kecil,
dan keris penutup yang berkilau seperti mata iblis. Embok Sari, dengan jubah hitamnya yang berkibar pelan meski tak ada angin, melantunkan mantra dalam bahasa Melayu kuno, suaranya seperti nyanyian dari alam gaib. Roh Rawah, penjaga lumpur dan air, dengar doa anak ini. Ia telah dikhianati, ia telah dikubur, namun ia bangkit. Beri dia kuasa untuk menutup dosa laki-laki itu, katanya, matanya menyala, seolah melihat dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Siti memegang keris penutup erat-erat, jari-jarinya mencengkeram gagangnya hingga kuku-kukunya memutih. Embok, aku gak mau dia hidup tenang di penjara, bisiknya, suaranya dingin namun penuh kepedihan yang mengiris jiwa. Dia cor aku hidup-hidup, Embok. Aku ngerasa napas aku habis, ngerasa dunia gelap, ngerasa dia ketawa di atas kubur aku. Aku mau dia ngerasain ketakutan itu, tiap malam, sampai dia gila. Air matanya mengalir, tapi bukan air mata lemah, itu air mata dendam, air mata yang lahir dari luka yang tak pernah sembuh. Embok Sari mengangguk, wajahnya penuh rahasia yang mengerikan. Rawah dengar kau, anak. Mereka sudah ikat jiwa Jamaluddin. Tiap malam, mereka akan datang, bawa bayang-bayang dosanya. Ia mengambil sehelai kain putih yang ternoda lumpur, membalut tangan Siti yang memegang keris. Tapi ingat, anak, kekuatan ini ada harga. Kau jalan di antara dunia hidup dan mati. Jangan sampai kau tenggelam di kegelapan mereka. Ia menuang air hitam dari kendi ke mangkuk kecil, permukaannya berkilau seperti cermin yang menyimpan rahasia. Minum ini. Ini akan bikin kau lihat apa yang Rawa lakukan padanya malam ini. Siti meneguk air itu, rasanya seperti racun yang membakar tenggorokannya, namun juga membangkitkan kekuatan yang dingin dan gelap di dalam dirinya. Matanya melebar, pupilnya membesar seperti malam tanpa bintang, dan tiba-tiba ia melihat, dalam visinya, Jamaluddin meringkuk di selnya, wajahnya pucat, matanya liar. Di sekitarnya, bayang-bayang perempuan berbaju putih muncul, wajah mereka kosong, tangan mereka terulur seperti mencakar udara. Suara tetesan air menggema, bercampur dengan isakan samar yang seperti jeritan Siti dari dalam septic tank. Kau gak bisa lari, Mal, bisik bayang-bayang itu, suaranya serentak, seperti paduan suara dari neraka. Di sel penjara, Jamaluddin menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ia merangkak ke sudut, menutup wajahnya dengan tangan, tapi suara itu tak berhenti. Siti, pergi dari aku, teriaknya, suaranya pecah, namun bayang-bayang itu semakin mendekat, tangan-tangan tak terlihat seolah mencengkeram lehernya, membuat napasnya tersengal. Dinding sel terasa hidup, retakan-retakannya seperti mulut yang berbisik, mengeluarkan bau semen basah dan lumpur busuk. Ia melihat ke lantai, dan di sana, genangan air kecil mencerminkan wajah Siti, penuh lumpur, matanya merah menyala, bibirnya melengkung dalam senyum yang mengerikan. Kau pikir penjara bisa lindungi kau, Mal? Bisik wajah itu, suaranya seperti pisau yang mengiris jiwanya. Jamaluddin memukul-mukul dinding, berteriak hingga suaranya serak, tapi tak ada penjaga yang datang. Di luar sel, lorong penjara sunyi, namun kabut dari rawa-rawa seolah merembes masuk, membentuk sosok-sosok perempuan berbaju putih yang melayang di udara. Mata mereka menyala seperti lampu neon yang rusak. Tolong, aku minta maaf, gumam Jamaluddin, air matanya mengalir, tapi bukan air mata penyesalan, itu air mata ketakutan, air mata seorang pria yang tahu bahwa dosanya telah memanggil sesuatu yang tak bisa ia lawan. Di gubuk Embok Sari, Siti membuka mata, napasnya tersengal, wajahnya pucat namun penuh kepuasan yang kelam. Aku lihat dia, Embok, bisiknya, suaranya dingin seperti angin malam. Dia ketakutan, Embok. Dia ngerasa apa yang aku rasain di septic tank itu. Tapi ini belum cukup. Aku mau dia hancur, sampai dia gak punya apa-apa lagi. Matanya menyala, dan untuk sesaat, bayang-bayang di dalam gubuk seolah menari mengikuti kemarahannya, seperti roh-roh yang merayakan dendamnya. Embok Sari memegang pundak Siti, tangannya dingin seperti es. Hati-hati, anak, katanya, suaranya penuh peringatan. Rawah kasih kau kuasa, tapi mereka juga haus. Kalau kau kasih mereka terlalu banyak, mereka akan tarik kau ke dunia mereka. Ia menunjuk ke arah rawa di luar gubuk, di mana kabut kini membentuk lingkaran yang lebih tebal, seperti pintu ke alam gaib. Pilih langkahmu dengan hati. Hukuman manusia sudah dijatuhkan, tapi hukuman rawah baru mulai. Siti mengangguk, memegang keris penutup erat-erat, bilahnya seolah bergetar, seperti hidup, memanggil darah. Aku gak takut, Embok, katanya,
Suaranya penuh tekad yang mengerikan. Aku udah mati sekali di tangan dia. Sekarang, giliran dia yang mati pelan-pelan. Di luar gubuk, rawa-rawa seolah menjawab, suara desisan daun kelapa bercampur dengan isakan-isakan samar, seperti nyanyian kemenangan dari dunia lain. Di penjara, Jamaluddin meringkuk di sudut sel, menjerit dalam kegelapan, ditemani bayang-bayang yang tak pernah pergi, hukuman dari dunia lain yang akan menghantuinya hingga akhir hayatnya. Beberapa bulan setelah vonis penjara seumur hidup Jamaluddin, kampung pinggiran Jambi mulai kembali ke kedamaiannya yang rapuh, meski kabut rawa-rawa masih menyelimuti segalanya seperti pengingat bahwa kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Siti Aminah pindah ke sebuah rumah kecil di tepi kota, jauh dari septic tank tua yang kini menjadi legenda bisu di kampung lama, sebuah lubang beton yang konon masih berbisik di malam sunyi, menjaga rahasia pengkhianatan dan pembalasan. Rumah barunya sederhana, dinding kayu yang baru dicat, halaman kecil dengan tanaman bunga Kamboja yang mekar, simbol bahwa dari kematian bisa lahir kehidupan baru. Setiap pagi, Siti membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual nasi lemak dan teh tarik, aroma rempah-rempahnya menyebar, menarik tetangga yang kini memandangnya dengan hormat, bukan kasihan. Siti duduk di beranda warungnya suatu sore, matahari senja menyinari wajahnya yang kini lebih tenang, meski bekas luka di hatinya masih ada. Embok Sari datang berkunjung, jubah hitamnya diganti kain sederhana, wajah keriputnya penuh kebijaksanaan seperti sungai yang telah mengalir ribuan tahun. Kau sudah lepas dari bayang-bayang itu, anak, kata Mbok Sari, suaranya lembut seperti angin yang menyapu rawa. Ia menyerahkan sekantung daun obat, ramuan sederhana untuk menenangkan jiwa. Rawa sudah puas. Mereka balas dosa Jamaluddin di dunia sana, tapi kau harus hidup di sini, dengan cahaya. Siti tersenyum tipis, tangannya memegang keris penutup yang kini dibungkus kain putih dan disimpan di laci. Bukan lagi senjata dendam, tapi pengingat kekuatan yang lahir dari penderitaan. Aku belajar banyak, Embok, katanya, suaranya penuh kedalaman, seperti sungai yang telah melewati badai. Hidup ini kayak rawa, gelap, berlumpur, penuh rahasia. Tapi di balik lumpur itu, ada akar yang kuat, ada air yang mengalir terus. Aku dulu pikir cinta itu abadi, seperti ikatan pernikahan yang sakral. Tapi Jamal ajarkan aku bahwa cinta yang sejati bukan milik orang lain, tapi milik diri sendiri. Pengkhianatan dia buka mata aku, manusia lemah, mudah dirasuki nafsu seperti kabut yang menutup mata. Tapi bangkit dari kubur itu, dari septic tank yang dingin, ajarkan aku filosofi yang lebih dalam. Kematian bukan akhir, tapi kelahiran kembali. Kita jatuh ke lumpur untuk belajar berenang, untuk tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari roh yang tak pernah mati. Embok Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca, penuh kebanggaan seperti ibu yang melihat anaknya tumbuh. Benar, anak. Di budaya kita, rawa bukan cuma tempat basah, ia guru. Ia ajar kita bahwa kegelapan adalah bagian dari cahaya. Kau selamat bukan karena kebetulan, tapi karena kau pilih bangkit. Dendam bisa jadi racun, tapi kau ubah jadi pelajaran. Maafkan bukan untuk mereka, tapi untuk jiwa kau sendiri. Hidup ini siklus, seperti air sungai yang mengalir ke laut, pengkhianatan, penderitaan, pembalasan, lalu pengampunan. Itu yang bikin manusia utuh. Siti menatap langit senja yang mulai gelap, kabut tipis mulai naik dari rawa di kejauhan, tapi kini ia tak takut lagi. Aku maafin Jamal, Embok. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku gak mau bawa beban itu selamanya. Aku bangun warung ini untuk hidup baru, bantu orang lain, bagi nasi ke anak yatim, ajar perempuan muda bahwa cinta gak boleh buta. Filosofi yang aku pegang sekarang, seperti bunga Kamboja yang mekar di kuburan, keindahan lahir dari kematian. Penderitaan aku jadi kekuatan, dendam jadi kasih sayang pada diri sendiri. Malam itu, Melur datang berkunjung, wajahnya lebih cerah, gaun sederhananya menunjukkan perubahan. Ia kini bekerja di sebuah toko kecil, meninggalkan kehidupan malam yang penuh godaan. Siti, aku datang minta maaf lagi, katanya, suaranya penuh penyesalan yang tulus. Aku bagian dari dosa itu, meski gak sengaja. Siti memeluknya pelan, seperti saudara yang hilang. Kita semua pernah tersesat, Melur. Yang penting, kita bangkit. Hidup ini ujian, nafsu seperti neon yang berkedip, menggoda tapi kosong. Kita belajar dari kesalahan, jadi lebih kuat. Ayo duduk, minum teh. Kita mulai baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Pak Wardi, pemulung tua yang menyelamatkan Siti, juga datang, membawa sekantung buah dari pasar. Neng,
Kau sudah seperti bunga yang mekar lagi, katanya sederhana, senyumnya penuh kehangatan. Siti menggenggam tangannya, air mata haru mengalir. Kalau bukan Bapak, aku gak ada di sini. Tuhan kirim Bapak sebagai pengingat, kebaikan kecil bisa selamatkan jiwa besar. Di penjara, Jamaluddin mungkin masih dihantui bayang-bayang, tapi Siti tak peduli lagi. Ia telah melepaskan, bukan melupakan, tapi mengubah luka jadi hikmah. Warungnya ramai, anak-anak tetangga datang belajar membaca, perempuan-perempuan berbagi cerita. Setiap malam, ia duduk di beranda, menatap bintang di atas kabut, merenung filosofi hidup yang ia temukan. Manusia seperti rawa, penuh misteri, penuh lumpur, tapi di dasarnya ada mutiara kebijaksanaan. Pengampunan adalah kemenangan sejati, karena membebaskan jiwa dari rantai dendam. Cinta sejati bukan memiliki, tapi melepaskan dan tumbuh. Suatu hari, angin membawa aroma bunga Kamboja yang harum, dan Siti tersenyum. Hidupnya kini penuh cahaya, meski kabut masih ada, karena ia tahu, cahaya lahir dari kegelapan. Di tengah rawa Jambi yang misterius, ia telah menemukan kedamaian, pelajaran bahwa dari kubur pun, kehidupan bisa bangkit, lebih kuat, lebih bijak, lebih manusiawi. Dan itulah akhir dari kisahnya. Bukan akhir, tapi awal baru yang penuh makna, di mana pengampunan menyembuhkan, dan kekuatan lahir dari penderitaan yang tak sia-sia.